Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Dan hal yang paling menakutkan, paling membinasakan, paling pahit adalah hatinya, lisannya mengkhianati dirinya ketika dia menghadapi sakaratul maut. Sebentar lagi dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Akhirnya lisannya yang harusnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bersyahadat, zikir, tidak mau. Sebagaimana kita menyaksikan banyak kasus tentang hal ini. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza thumma amrun akhwafu min dzalik wa adha minhu wa amar. Ada, kata beliau, perkara yang lebih menakutkan dari hal itu. Lebih membinasakan, lebih pahit. Wa huwa ayyakhunahu qalbuhu wa lisanuhu indal ihtidhar wal intiqal ila Allah. Farubbama ta'adzara alaihi nutqu bisyahadah. Kama syahada an-nasu katsiran minal muhtadirin asabahum dzalik hatta qila li ba'dihim. Perkara yang lebih menakutkan lagi dari hal itu, lebih berbahaya, lebih pahit adalah hatinya, lisannya mengkhianati dirinya ketika sakaratul maut, ketika hendak menghadap Allah Azza wa Jalla. Seringkali mulutnya tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana banyak disaksikan dari pengalaman orang-orang yang sedang sakarat mengalami hal ini. Dikatakan, qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Dia hanya bilang, la astati'u an aqulaha. Saya tidak mampu mengatakannya. Disuruh mengatakan la ilaha illallah, tidak mampu. Yang lain lagi mengatakan, qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Ini tukang catur sehari-harinya. Dia hanya menjawab, skak, mati. Kemudian benar dia mati. Ada lagi tukang membikin syair-syair yang isinya kemaksiatan. Pengungkapan orang yang kasmaran, yang jatuh cinta. Ketika dikatakan la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah, dia menyatakan ya rubba qailatin yauman wa qad tabi'at kaifa tariqu ila hammamin min jab. Di mana sih wanita pemilik suara yang indah ini di hari ketika aku sedang merasakan kelelahan? Gimana bisa sampai ke tempat pemandian minjab? Itu pemandian yang untuk leha-leha, untuk senang-senang. Di sana ada para wanita yang memandikannya. Itu disuruh mengatakan la ilaha illallah, malah ingatnya kepada yang lain. Ada lagi yang ketika sakarat, qul la ilaha illallah, katakan olehmu la ilaha illallah. Dia hanya bersenandung, bernyanyi. Itu tukang nyanyi. Di akhir hayatnya, di akhiri kehidupannya itu dengan mengumandangkan nyanyian. Begitu tuh. Orang akan menutup akhir kehidupannya dengan apa yang terbiasa dia lakukan sehari-hari. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Maknanya kalau kamu ingin mati di atas Islam, hiduplah kamu di atas Islam sebelum kematianmu. Dengan semaksimal keislaman yang kamu bisa. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka kamu akan mati di atas ketakwaan yang maksimal. Itu maknanya.
Makanya Abdullah bin Mas'ud yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menyatakan man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa orang yang hidup di atas suatu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaan itu pula. Orang selama hidupnya terbiasa bertakwa, beriman, beribadah, beramal soleh, dia akan mati di atas iman dan amal soleh. Siapa orang yang terbiasa dosa maksiat selama hidupnya, dikhawatirkan dia akan mati di atas dosa dan maksiat. Su'ul khatimah. Man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa orang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu. Siapa orang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Bayangkan kalau orang sehari-harinya nyanyi, terus main musik, terus dengan anggapan halal. Maka di akhir hayatnya dikatakan oleh orang lain, katakan oleh la ilaha illallah, dia bersenandung, dia menyanyikan lagu. Orang sehari-harinya main catur, skak, ster, sebrut, dan seterusnya. Pas mau mati, la ilaha illallah, katakan olehmu, skak, mati. Benar mati. Berkata Imam Ibnu Qayyim, ini ada pengalaman. Wa akhbarani man hadara ba'du sahadzin inda mauti. Ada orang tukang ngemis-ngemis. Tukang ngemis nih. Apa kegiatannya sehari-hari? Kalau Pak Ogah bilang cepet, sekarang nggak akan ada cepet. Minimal seceng merenya, noceng. 5.000 apa? Goceng, ceban. Seperti itu sekarang. Kalau nggak dikasih marah, menyumpahi. Ada orang pengemis sehari-harinya begitu, pas dia sakaratul maut disuruh mengatakan la ilaha illallah, apa yang dia katakan? Receh karena Allah, fisabilillah karena Allah, sambil menadahkan tangannya dan mati dalam keadaan demikian.